Halo mahasiswa kelas aplikasi basis data, karena ini pertemuan pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gina Bila, kalian bisa manggil saya Bu Gina. Saya adalah dosen mata kuliah aplikasi basis data kalian selama 1 semester ke depan. Udah langsung aja ke pertemuan pertama. Di pertemuan pertama itu kita akan belajar definisi apa sih itu definisi dari database, apa itu definisi dari table, apa itu definisi dari field, record, dan karakter. Dan di pertemuan satu ini juga kalian akan diminta untuk menginstal aplikasi XAMPP yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Terus kalian di sini ada 4 tugas. Nanti di dalam video yang akan saya putar selanjutnya, kalian harus menemukan tugas. Saya nggak bakalan ngasih tahu nih detiknya detik keberapa, menitnya menit keberapa, biar kalian nontonnya sampai full. Jadi di situ ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu kalian cuman disuruh nentuin mana sih database, mana sih tabel, dan yang lainnya. Dan yang keempat, karena nanti kita masuk ke penginstalan aplikasi XAMPP, kalian diminta meng-screenshot aplikasi XAMPP yang telah berhasil kalian install di laptop kalian. Udah langsung aja kalian simak videonya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan materi aplikasi basis data pertemuan pertama. Pertama, saya akan membacakan ketentuan perkuliahan di mata kuliah ini. Yang pertama, pada mata kuliah aplikasi basis data ini nggak ada UAS dan nggak ada UTS. Yang kedua, nilai akhir pada mata kuliah ini diambil dari gabungan nilai absen, tugas, dan proyek. Yang ketiga, proyek untuk nilai akhir dikerjakan secara berkelompok. Yang keempat, absen pada mata kuliah ini menggunakan MyBase dengan alamat e-learning.bsi.ac.id. Tapi buat kalian yang pada saat pembelajaran terkendala internetnya atau apa, nggak bisa absen, kalian tinggal lapor ke saya, nanti saya absenin manual dari ruang dosen. Dan yang kelima, karena pembelajaran pada mata kuliah ini, materi yang disampaikan akan diupload di YouTube. Mahasiswa yang telah selesai menonton video pembelajaran diharapkan komen di video dengan format nomor urut absen, _NIM, _nama. Jadi setiap kalian kuliah dan selesai nonton video materi yang saya berikan, kalian diwajibkan komen dengan format ini nih, nomor urut absen, _NIM, _nama, supaya saya tahu mana sih mahasiswa yang aktif, mana mahasiswa yang nggak aktif, cuma absen doang. Nah, slide selanjutnya ada ketentuan project. Karena kan di sini nggak ada UTS dan UAS, diganti sama project nih. Yang pertama, ketentuan projectnya, jumlah anggota kelompok masing-masing project yaitu 5-6 orang, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas. Misalkan mahasiswa kelas kalian ada 30, berarti ya pas 55. Tapi kalau misalkan mahasiswa kelas kalian ada 32 nih, ya udah berarti ada 2 kelompok yang anggotanya itu 6 orang. Itu udah harus 2 kelompok aja yang anggotanya 6 orang. Yang kedua, pemilihan tema project dapat kalian tentukan sendiri atau dipilihkan oleh dosen sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan ketentuan nggak ada tema project yang sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi nanti setelah kalian setor nih nama-nama anggota kelompok, terus minggu depannya kalian setor lagi judul project apa. Kalian pikirin dulu tuh selama seminggu apa yang kalian pengen pilih untuk tema project kalian. Nah, saya periksa dulu nih mana yang oke, mana yang enggak, mana kelompok yang sama atau yang enggak sama. Kalau misalkan ada kelompok yang sama, saya perkenankan untuk ganti judul atau kelompok tersebut minta judul dari saya, judul projectnya. Yang ketiga, yang akan dikumpulkan dari project ini adalah video presentasi project, makalah project, dan PPT projectnya.
Yang keempat, pada makalah project, langkah-langkah pembuatan project dari awal sampai akhir harus dilampirkan. Jadi kalian nih udah mau mulai project nih, kalian tuh bikin apanya dulu sih? Di situ kalian jelasin, pokoknya kayak bikin tutorial itu serinci-rincinya. Dan yang kelima, pada video presentasi, mahasiswa diharapkan menggunakan alma mater atau berpakaian rapi. Jadi misalkan, aduh alma maternya nggak diambil nih kemarin, atau alma maternya hilang, kalian boleh nggak usah pakai alma mater. Yang penting pakaiannya rapi, nggak pakai celana pendek, nggak pakai kaos, pakainya kemeja ya. Dan yang keenam, project akan dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Itu terakhir banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ngumpulin project sebelum pertemuan 12, boleh, saya terima. Nah, ada ketentuan penilaian dari mata kuliah ini nih. Ini yang akan kalian lihat di KHS kalian. Nilai yang akan kalian dapatkan di akhir semester itu yang muncul di KHS adalah 20% nilai absen. Jadi nilai absen kalian meskipun absennya rajin, yang diambil itu sama saya cuma 20%. Itu udah ketentuan dari prodinya. 25% nilai tugas. Tugas juga jangan lupa setiap tugas yang saya kasih dikerjain, itu ngebantu banget nilai kalian. Dan 55% nilai project. Ini nih yang paling gede. Pokoknya project kalian tuh sebisa mungkin harus bagus, harus kompak sama kelompoknya. Pokoknya harus rinci sesuai dengan arahan yang saya arahkan. Oke, nih langsung sekarang kita masuk ke materi nih. Materi yang pertama di sini ada hierarki database. Ada apa aja sih hierarki database? Yang pertama ada database-nya sendiri, yaitu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, yang kedua ada di bawahnya database ada tabel nih atau entity. Tabel atau entity itu definisinya kumpulan record dan field yang sudah lengkap dalam database. Jadi dalam satu tabel itu ada yang namanya record, ada yang namanya field. Nah, di dalam database itu nggak bisa tersedia beberapa tabel, nggak hanya cuma satu tabel aja. Yang ketiga ada field atau atribut. Field atau atribut ini diartikan sebagai kumpulan berbagai karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Misal, di dalam field ada info seputar NIM atau sebagainya, maka paparan field harus ada kaitannya dengan NIM dan tidak boleh melenceng dari pembahasan tersebut. Misalkan, kalian punya tabel nih, tabel bunga. Ada field namanya kode bunga, terus nama bunga. Terus yang ketiga ada field warna bunga. Nah, misalkan di warna bunga itu kalian harus taruh ya kuning, biru, putih. Nggak boleh di situ ditaruh misalkan nama bunganya di field warna bunga, tapi kalian taruh nama bunganya anggrek, misalkan mawar dan lain-lain. Terus yang keempat ada record atau tuple. Record atau tuple diartikan sebagai kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan baris yang telah tersedia di database. Nah, kalau tadi kan field itu satu kesatuan ya. Misalkan nama bunga itu harus nama bunga semuanya, itu namanya field. Nah, tapi kalau misalkan record ini, kalian punya tabel bunga, kode bunga, nama bunga dan warna bunga. Misalkan kode bunga 001, nama bunganya anggrek, warnanya ungu. Nah, itu 3 itu merupakan satu record, bukan satu jenis, tapi dia satu kelengkapan. Yang kelima ada karakter. Nah, karakter di sini merupakan bagian terkecil dalam database. Dapat berupa karakter numerik, huruf ataupun karakter-karakter khusus seperti simbol. Selanjutnya di sini ada contoh kasus nih. Ada tabel barang,
yang terdapat dalam database penjualan. Nah, di sini kita disuruh tentuin di sini apa nama database-nya sih, apa nama tabelnya sih, ada berapa field, ada berapa record, dan mana yang termasuk value dalam tabel tersebut. Apa aja karakter yang ada dalam record 2 kolom 1. Nah, coba nih dari penjelasan yang tadi sebelumnya di hierarki database, kalian bisa nggak nih mana sih yang namanya nama database-nya, mana sih nama tabelnya, terus field itu yang mana sih berdasarkan penjelasan materi yang tadi sebelumnya, terus record itu yang mana sih. Baru kalian lihat nih penjelasan di selanjutnya. Coba kalian tebak-tebak dulu aja, kalian pause videonya, terus kalian tebak dulu, baru kalian lihat nih selanjutnya. Nah, ini pembahasan dari kasus yang tadi. Ini database-nya kan. Yang tadi pertanyaan pertama, apa sih nama database kasus di atas? Nah, nama database-nya ini di sini udah tertera kan, yang terdapat dalam database penjualan. Nah, nama database-nya udah berarti penjualan. Yang kedua, nama tabel kasus di atas yaitu barang dagang. Di sini juga ada kan, udah ada, kalian tinggal nyari aja tabel barang dagang. Kalau nama-nama kayak gini kalian tinggal lihat di keterangannya aja di soalnya. Kalau nama database dan nama tabel pasti dia di situ udah tertera. Tapi di sini ada soal ada berapa field dan bagian mana field dalam tabel tersebut. Nah, di sini fieldnya ada 3. Apa aja sih? Nah, field kode, field nama barang, field supplier. Dan yang keempat, ada pertanyaan lagi, ada berapa record dan bagian mana yang termasuk record dalam tabel tersebut. Nah, di sini juga record terdapat 3 buah. Tapi bukan yang ini ya. Kalau bedanya tadi field ini satu kesatuan jenis, kode, nama barang, supplier, ini dia jadi dia ke bawah ibaratnya kolom. Kalau misalkan record, nah, dia ini nih, dia dihitungnya dari baris. Dia merupakan satu kesatuan dari seluruh field. Isinya kode, nama barang, dan supplier. Gabungan ini disebut record. Di sini recordnya ada 3, dari K01, K02, dan K03. Yang kelima, mana yang termasuk value dalam tabel tersebut? Value yang terdapat dalam tabel ini adalah ini nih semuanya. Value-nya itu K01, K02, K03, mouse, printer, keyboard, toko, CV, Raja Wali, itu semuanya itu value. Tapi dia nggak merupakan kesatuan gitu ya, kayak record atau kayak field, semuanya gabungan. Dia tuh persatuannya namanya value. Nah, yang keenam, apa aja karakter yang ada dalam record 2 kolom 1? Mana sih record 2? Tadi kan record 2 ini nih, yang kesatuan ini, record yang ini yang pertama, record pertama, ini record kedua. Jadinya record 2 kolom 1. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Ini jadinya karakter yang ada dalam record 2 kolom 1 itu K 0 dan 2. Ini maaf ya, ini salah nih kunci jawabannya. Harusnya K 0 dan 2. Nah, tugas kasus 1. Nah, di sini nih kalian nih ada kasus 1 yang ada database kampus dengan rincian tabel mahasiswa. Kalian tentuin sama kayak tadi sebelumnya. Di sini juga ada tugas kasus 2 yang harus kalian tentuin. Nanti kalian boleh kumpulin di screenshot, terus ditandain kayak yang tadi udah ada contohnya di contoh kasus. Kalian kumpulin di satu Word atau PDF aja, dijadiin satu. Dan yang ini tugas 3. Lanjut, kita install Exam.pp dulu. Video berikutnya akan ditayangkan gimana sih caranya install Exam.pp. Kalian harus ngikutin bener-bener nih panduannya ya. Yuk kita install.
Masuk ke cara penginstalan aplikasi XAMPP. Yang pertama kalian buka Mozilla-nya, terus di address-nya kalian ketik aja download XAMPP, terus kalian enter, terus download XAMPP yang di website resminya. Kalian download yang 7.4.16, nggak usah yang terlalu baru. Terus abis diklik download, kalian simpan berkas aja. Kalian tungguin sampai downloadnya selesai. Nah, setelah downloadnya selesai, kalian masuk ke folder tempat nyimpen downloadnya tadi, terus kalian klik yang kalian download. Nanti ada notifikasi, kalian klik yes aja. Terus kalau misalnya ada notifikasi warning lagi kayak gitu, kalian klik OK aja. Terus keluar nih setupnya, kalian klik next, terus kalian klik next lagi, terus kalian next aja. Nah, kalau ada perintah kayak gitu berarti saya udah pernah install XAMPP tuh. XAMPP saya udah ada isinya. Kalian hapus aja foldernya. Nah, udah kehapus, kalian batal dulu. Terus tetap muncul ke XAMPP kan, terus kalian next. Udah klik next lagi aja. Itu boleh dihilangin centangnya, boleh enggak. Terus kalian next. Tunggu sampai installingnya selesai. Nah, di tengah-tengah nih muncul nih kayak gini nih, di tengah-tengah mau selesai. Kalian klik aja allow access. Kalian boleh centang private-nya, baru di allow, boleh nggak dicentang juga. Itu nggak masalah, nanti dia akan muncul lagi notifikasinya. Udah selesai, kalian tinggal klik finish. Terus kalian buka di start XAMPP-nya. Kalian coba jalanin Apache sama MySQL-nya. Coba kalian start, bisa apa enggak? Udah, berarti kalau udah kayak gini udah selesai. Kalian udah berhasil install XAMPP-nya. Nah, untuk lebih mastiinnya lagi, coba kalian buka Mozilla-nya. Kita mau cek nih, bisa apa enggak sih digunain localhost-nya. Kalian ketik localhost /phpMyAdmin. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kalau kayak gini berarti udah bener nih, kalian installnya udah selesai, udah bener. Terus jangan lupa untuk tugas 4, kalian butuh screenshot-nya. Kalian buka notepad, terus kalian ketik nama, NIM, kelas, dan nomor urut absen kalian. Oh ya, nomor urut absen nanti saya akan kasih di grup WhatsApp ya. Saya akan kasih nomor urut absen kalian supaya kalian bisa naruh nomor urut absennya setiap minggu. Saya pasti selalu minta nomor urut absen di tugas. Udah, kalian tinggal buka snipping tool atau kalian bisa klik print screen terus paste ke pen.
Masuk ke tugas screenshot 4. Tugas 4 di sini setelah kalian tadi nyaksiin ininya nih, penginstalan dari XAMPP. Di situ juga kan dikasih tahu gimana sih cara screenshotnya. Ini tugas screenshot juga kalian jadiin satu sama tugas 1 sampai 3 yang lain tadi ya. Oke teman-teman, materi pembelajaran dan video aplikasi penginstalan XAMPP-nya udah selesai. Kalian udah nemu belum tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4-nya? Kalau misalkan kalian gak ketemu, pasti kalian nontonnya di skip nih. Kalian balik lagi aja, kalian cari di mana ada tugas 1, 2, 3, dan tugas 4-nya. Jangan lupa tugas yang saya berikan dikumpulkan di MyBase sesuai dengan tenggat waktunya, jangan sampai telat. Kalian bisa ngumpulin tugas tersebut dengan ekstensi file Word atau PDF, terus kalian upload ke MyBase. Udah gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.